Wahai pemuda, Wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, hendaklah giat hendaklah giat agar agama menjadi kuat. tamannya rindang berbunga. Aku akan sampaikan dakwahmu ke seluruh penjuru dunia. Bincang bersama Mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsan Ahmad Anang Setianto. Saya masuk Jamiah pada tahun 1998 dan lulus tahun 2003. Dan sekarang tugas di Jemaat Buntang sebagai Mubalik Daerah Kaltim II. Waktu itu sebetulnya bermula dari adanya pameran buku di kota Solo atau Surakarta. Waktu itu kan ada pameran dari Jemaat Ahmadiyah ini mengadakan pameran buku. Kemudian pas saya hadir di sana, saya penasaran, ini kok ada lagi nih, apa ini Jemaat Ahmadiyah. Setelah saya ngobrol-ngobrol di sana, kemudian diberikan beberapa buku, salah satunya 3 masalah penting, kabar suka, filsafat ajaran Islam, dan Bahtera Nuh. Kemudian tidak langsung serta-merta, itu masih proses 1 tahun, ya, 1 tahun mempelajari itu. Dan sebelum saya masuk, saya sempat sholat istikharah. Ya, di sholat istikharah ini mendapatkan jawaban bahwa saya di mimpi ini melihat adanya 2 masjid, kiri dan kanan. Yang kiri ini masjidnya itu kebanyakan gerakan begitu. Kemudian yang sebelah kanan ini sholatnya begitu tenang dan begitu santainya. Sehingga saya berdiri di antara 2 masjid yang berbeda itu. Itu yang malam pertama. Malam kedua mimpinya rupanya masih berlanjut. Saya semakin mendekat di antara 2 masjid itu dan melongok di jendela. Yang kiri dengan versi sholat yang kebanyakan takbir ke atas, yang sebelah kanan kok sholatnya kok tenang begitu kan. Nah, itu malam kedua. Malam ketiga saya mimpi lagi, saya masuk di dalam masjid yang sholatnya tenang. Sehingga dari situ saya terbangun, kemudian wah, ini berarti sebetulnya ini Ahmadiyah ini benar ini. Nah, akhirnya pada 1 Oktober itu memutuskan baiat, tepatnya ba'da subuh, ya, 1 Oktober ba'da subuh tahun 1995. Jadi itulah kisah masuknya. Motivasi yang pertama karena memang dari SMP itu saya sering membaca buku-buku agama dan juga kisah-kisah para wali, ya, kisah para wali, termasuk sering membaca buku Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Nah, dari situ muncul gairah untuk mempelajari agama. Dan dari jemaat ini rupanya buku-bukunya sangat luar biasa. Artinya menjawab dahaga saya tentang keilmuan di dunia keagamaan. Dan disinilah gerakan-gerakan ini saya merasa terpancing, dan akhirnya itu pun juga setelah mempelajari buku ini, buku itu, kemudian inspirasi waktu itu sempat ditawari tahun 97, ya, 1997 oleh Pak Muhammad Ahmad ini. Waktu ada daftaran Jamiah saya ditawari, saya belum menerima karena merasa wah, kayaknya berat sekali, nggak cocok lah saya. Padahal waktu itu posisi saya sudah kerja kan, posisi saya kerja, posisi saya sudah nggak sekolah lagi, artinya terus kerja. Dan setahun kemudian tahun 1998 baru saya merasa wah, ini kayaknya penting sekali, dan akhirnya saya memutuskan oh ya, saya harus masuk. Dan akhirnya mendaftarkan di Jamiah
pada tahun 1998, itu pun di hampir hari yang terakhir. Jadi pas saya datang ke sana sempat dibilang, oh Jamiah sudah tutup Mas. Wah, ini tanggalnya masih 1 hari nih Pak. Oh iya ya, kalau gitu langsung interview. Wah, langsung interview itu. Dan akhirnya interview dan menuruti prosedur yang ada dan nunggu pengumuman, dan alhamdulillahnya diterima. Itu kisahnya. Jadi saat masuk di Jamiah, karena memang kultur kan dari Wonogiri, dari Solo ya, itu pasti setelah masuk Jamiah banyak sekali orang-orang di luar Jawa dan lain-lain, proses perkenalan. Tapi di situ saya sebetulnya termasuk mudah adaptasi. Cuma ada satu pengalaman yang menurut saya sih bagus ya. Waktu itu kan semester pertama ini, karena saya sudah dari dunia kerja, jadi mengikuti pola pendidikan Jamiah itu saya hampir ketinggalan. Di semester pertama hampir ketinggalan. Jadi nilai itu jauhlah di bawah. Karena mungkin proses adaptasi barangkali ya, adaptasi ke akademisi di Jamiah. Akhirnya merasa di situ, loh, kok saya ketinggalan begini ya? Mungkin karena pemikirannya sudah terpengaruh program kerja atau pola-pola kerja yang dulu kan. Akhirnya di semester kedua saya memacu diri, dan alhamdulillahnya ternyata dari semester 2 sampai akhir itulah saya masuk di ya 10 besar teruslah, pokoknya terus sampai akhir. Nah itu gitu. Cerita menariknya itu ya tatkala saya dipilih menjadi ketua kelas dan harus mengurusi banyak etnis yang di situ. Pasti kadang ada konslet ini yang kadang ya perlu introspeksi yang mendalam juga. Disitulah indahnya saya pikir kan. Setelah 5 tahun di Jamiah, kemudian dapat SK tugas di Jemaat Batang, Jawa Tengah. Saya sempat heran, di mana ini Batang, kan belum pernah tahu saya. Walaupun saya dari Jawa, tapi yang namanya Batang kan dulu ceritanya ya hanya sering lewat aja. Batang kalau ngelewat, tapi kan nggak pernah masuk di Batangnya, hanya sering lewat naik bis. Dan waktu itu kan masuk di Batang tugas pertama, saya cari alamat, kemudian turun naik bis, bawa rangsel, bawa koper gitu, cari-cari itu. Setelah ketemu ada masjid ini jangan-jangan kan. Waktu itu yang pertama kali menemui saya justru dari seorang ibu-ibu lah, lajnah ya. Loh, Bapak dari mana? Saya dari Parung. Ini ditugaskan di Jemaat Batang di mana ya? Oh di sini malah, pas di situ ya. Udah akhirnya saya masuk kan. Nah setelah masuk situ perkenalan, saya merasa tugas pertama itu kayak apa gitu kan. Jadi ya memang semuanya sih perlu proses, dan karena memang diawali pertama panggilan jiwa, kemudian setelah itu saya berusaha untuk menjadikan sesuatu hobi lah dalam pengkhidmatan ini, sehingga waktu tugas pertama ini ya sempat ada merasa kejanggalan, kaget juga kan. Pernah dari dunia kerja, kemudian masuk Jamiah, kemudian sekarang harus berkhidmat mengatur sendiri. Kalau di Jamiah kan kita diatur nih, ya kan? Jamiah itu diatur, tapi saat bertugas kita kan harus mikir sendiri, harus memprogram sendiri. Dan semuanya ya harus dimulai dari diri sendiri. Jadi ya cukup unik karena Jemaat Batang ini kan di Sigurek ya. Di Sigurek itu kan daerah dingin. Jadi hampir setiap hari waktu itu saya pakai jaket itu. Karena kan saya di Wonogiri itu daerahnya nggak terlalu dingin kan, jadi sempat kaget juga. Tetapi setelah tahun kedua, ketiga itu program alhamdulillah mulai lancar.
Dan di situ kayaknya sudah mulai merasuk apa namanya itu menjiwai ya, sudah menjiwai tahun kedua, tahun ketiga sudah mulai menjiwai. Tahun keempat sudah ini aja mengalir aja sudah. Alhamdulillah, mungkin itulah karunia-Nya. Setelah tugas di Batang, kemudian sewaktu di Batang ini 6 tahun ya, 6 tahun kemudian saya mutasi ke Semarang. Waktu itu diamanati sebagai mubalik wilayah Jateng Pantura. Nah, di situ kan ada diundang pengajian di lingkungan Gair. Waktu itu datangnya kan sore. Ya, kemudian cuaca itu sangat mendung sekali. Hujan, udah mulai turun hujan ini. Sementara pengajian ini tinggal 15 menit lagi. Pengajiannya di lapangan terbuka. Sound system sudah siap, orang-orang pada panik gitu kan. Waktu itu saya bilang ke pembawa acaranya, ya udah dimulai aja lah acaranya. Terus saya bilang ke hadirin, Assalamualaikum para bapak dan ibu semuanya, mohon tenang. Kita ini mau mengadakan majelis taklim sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah sebentar lagi hujan akan reda. Pas seperti itu, baru beberapa menit, akhirnya waktu itu hujan menyingkir. Dan cuaca cerah, akhirnya pengajian dimulai dengan tenang di situ. Padahal di situ kan masyarakat Gair semua ya. Dan akhirnya dari situ, ini saya pikir inilah karunia ilahi. Kita mau mengadakan pertablikan, sudah diundang, mau turun hujan, kita berdoa kan. Para pengurus yang ikut saya pun sempat khawatir, gimana ini Pak Mubalik kalau sampai hujan kan gagal ini. Ternyata semua disingkirkan oleh Allah SWT dan pengajian berjalan dengan lancar, tanya jawab juga baik, dan dari situlah berbagai raptah itu bisa terbuka dan dimulai. Jadi itu satu kisah yang mungkin termasuk menarik lah ya, karena di situ ada kuasa Tuhan, ada kuasa ilahi, yang mana saat kita ada acara, Allah SWT pun menolong itu semua. Ya, satu kisah aja. Karena kisahnya sebetulnya banyak kalau tentang penentangan, kemudian ada pertolongan ya. Satu aja lah. Jadi waktu itu sempat, ini waktu saya tugas di Batang juga pertama, kan waktu itu mendekati tahun 2005 ya. Di situ ada kisah mau ada demo FPI, ya kan? Mau ada demo FPI, dan saya sempat survei dengan seorang hudam itu, rupanya FPI sudah mulai siap di kabupaten, di alun-alun itu ada itu sudah. Wah, ini terus kita pulang lagi, kemudian saya memberikan himbauan dan arahan, dan atas petunjuk Bapak Amir waktu itu kita harus pertahankan kan. Kemudian saya bilang ya kita harus siap-siap, pokoknya tidak usah lari, kita berdoa. Dan ternyata apa? Setelah ditunggu beberapa jam tidak kunjung datang juga, kita sudah kerjasama dengan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat sekitar sudah pernah bilang, Pak RW-nya ke saya, Pak, kalau ada orang atau ormas macam-macam dengan Ahmadiyah, kami siap membela, harus melalui kami dulu. Oh, itu jadi masyarakatnya di situ luar biasa, itu bagus sekali. Dan setelah kenapa kok nggak datang? Kita penasaran ini, sudah sampai siang kita sudah sholat, sudah makan, ternyata mereka nggak datang, nggak jadi demo. Akhirnya saya ajak beberapa hudam untuk melihat lokasi ke sana. Apa yang terjadi ternyata? Ternyata di situ mereka muter-muter saja di Kecamatan Limpung. Limpung ini dengan Sigir itu jaraknya sekitar 15 kilo lah. Cuma mereka muter-muter saja, nggak jadi ke arah kita, langsung pulang balik. Nggak tahu ada apa itu, hanya muter-muter di Limpung aja, kemudian nggak jadi pulang, padahal udah teriak-teriak Allahu Akbar itu, wah sudah deh pulang mereka.
Itu hari pertama. Besoknya saya penasaran lagi, coba kita pergi ke alun-alun ini, Batang ya. Ada apa di sana? Ternyata setelah saya lihat di sana, saya menemukan ada mobil majalah Sabili. Ya kan, dulu majalah Sabili kan gencar sekali itu kan. Itu rengsek di pinggir alun-alun, remuk, hancur lah. Jadi mobilnya itu hancur. Dan saya lihat, wah mungkin ini jawaban Tuhan. Mereka dihancurkan sebelum sampai di area. Jadi pulang. Sampai sekarang saya nggak dapat jawaban kenapa mereka hanya muter-muter dan akhirnya balik. Jadi nggak ada jawaban. Ya intinya mereka nggak sampai ke area kita, itu aja. Itu yang pertama. Kalau mau tambah kisah lagi, bisa lah. Kisah lagi waktu itu, waktu saya tugas di utara, di Nunukan kan saya berkawan dengan para peminum, ini ceritanya kan, kita raptahnya dengan mereka lah. Waktu itu ada penentangan juga, saya mau diusir dari rumah misi kontrakan waktu itu. Karena sebelumnya sudah datang satu rombongan dari jemaah tablik. Jumlah satu rombongan, pemimpin rombongannya masuk rumah pengen dialog. Nah setelah dialog mereka kan pakai surban nih. Mereka masuk, yang masuk 4 orang. Kita persilahkan. Saya bilang ke istri, bikinkan teh, kasih ini. Kemudian saya permisi, saya masuk dulu. Mereka sudah masuk di rumah, kemudian saya masuk kamar dulu. Karena mereka pemimpinnya pakai surban putih, saya masuk kamar, saya pakai surban hitam. Keluarlah saya. Akhirnya dialognya jadi berubah, nggak jadi kayak semacam eksekusi atau apa, yang nggak jadi itu. Malah akhirnya tanya tentang sholat 5 waktu, tentang puasa, ngobrolnya begitu, tentang bagaimana keindahan Islam. Sudah itu lain suasana itu. Jadi kadang ada trik juga di situ. Ini strategi, saya pakai yang warna hitam karena yang mulia Rasulullah SAW dalam suatu hadis pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW saat masuk di area orang-orang munafik, ya kan, itu memakai sorban hitam, itu ada hadisnya. Mungkin saya pakai itu. Saya keluar sudah, itu ngobrolnya sudah santai, itu sudah sampai 2 jam ngobrol kita dari sholat sampai masalah imamah. Dan sampai imamah mereka kayaknya mentok, masalah imamah di personnya siapa mereka nggak punya jawaban. Tapi di luar teman-teman saya yang dari kalangan begini, ya, itu sudah teriak-teriak, ngapain itu di dalam lama-lama kan? Wah akhirnya mereka pamitan. Dan pulangnya pun dengan sangat santun sekali. Padahal datangnya itu, wah kayaknya kan bangga sekali datang. Setelah pulang, ya permisi Pak Ustadz, ya udah pulang ya. Ya setelah pulang, rombongan 2 mobil ini pulang. Nah ini salah satu dari kawan-kawan yang beriman ini, yang suka mabuk ini berimannya bukan orang-orang remaja ini. Sudah punya istri, sudah punya anak kan. Menemui saya, itu tadi siapa Pak Ustadz? Saya bilang, enggak, itu teman-teman dari jemaah tablik mau ngobrol. Tak pikir mau apa, jangan-jangan kalau ada apa-apa kami nanti yang maju. Itu mereka yang bela itu. Alhamdulillah itu kan. Padahal waktu di situ kan ini Nunukan ini belum ada cabang. Belum ada itu. Kita buka daerah baru lah. Dan endingnya tugas di situ lahirlah cabang Tarakan itu malahan. Dari Batang. Kalau Batang masyarakatnya kan termasuk masyarakat inilah enak lah ya, adem. Jadi artinya saat tugas di Batang ini memang masyarakatnya itu menolaknya hanya menolak dari belakang aja, nggak terlalu keras lah. Karena masyarakat di situ juga sudah terbiasa dengan masjid jemaat kita, itu cenderung aman lah di sana. Kemudian dari Batang saya mutasi ke Semarang. Itu waktu di Semarang saya banyak melakukan raptah ke hampir 25 sampai 30-an pondok pesantren. Dari 30-an pesantren ini kebanyakan sih menerima, hanya 3 pesantren saja yang waktu itu menolak saya kasih buku. Tapi semuanya banyak yang menerima dan care, termasuk Ketua MUI Kota Semarang pun waktu itu sangat bagus sekali malahan. Hanya tanya ke saya, apa syahadatnya orang-orang Ahmadiyah? Saya bilang, tolong Bapak dengarkan, nggak usah katanya lagi. Sini saya mau baliknya Ahmadiyah.
Bapak simak baik-baik bagaimana syahadatnya orang-orang Ahmadiyah. Saya ucapkan syahadat itu, kemudian, oh kalau begitu Islam lah. Ya sudahlah kalau gitu Ahmadiyah jalan terus. Aman itu. Tapi memang ada 3 pesantren yang kayaknya anti ya, sangat gak enak lah. Tapi ya kita udah santai aja lah. Beliau nggak mau menerima buku saya, tetapi saya keluar ruangan pamitan, itu pun agak dingin dia sambutannya. Yang 3 pesantren ini, dari 30 hanya 3. Akhirnya bukunya tak kasihkan, ada asistennya yang kayaknya tertarik, ya udahlah untuk Anda aja. Selesai udah, pulang. Itu saat kisah di Semarang. Kemudian dari Semarang, saya mutasi di Nunukan, Kalimantan Utara. Dulu masih Kaltim kan, pecahannya kan tahun 2000 berapa itu. Pecah itu hanya tahun sekitar 2013 itu baru pecah. Ya kalau di Nunukan karena buka daerah baru ya ceritanya seperti yang tadi pernah saya ceritakan. Tetapi sebetulnya di sana terbukanya itu justru dari perkenalan saya dengan RT-nya. Memang saya perkenalan dengan RT-nya kan biasa ditanya ijazah terakhir, ya kan? Ini apa? Waktu itu ijazah terakhir tak kasihkan ijazah jamiah. Wah, setelah dari situ dilihat sama RT-nya itu. RT-nya pemabuk juga kan. Berarti Bapak ini ustadz. Dia yang menyimpulkan dari ijazah itu. Setelah itu, besoknya dia nawari, manggil saya. Pak, sini dulu Pak, kita ngobrol. Setelah ngobrol, dia tanya hanya Ahmadiyah itu sebetulnya Islam atau bukan? Saya bilang Ahmadiyah itu Islam Pak. Karena sholat 5 waktu, Bapak lihat ijazah saya kan ada ilmu fikih, ilmu macam-macam, ilmu kalam, ini Islam kan. Oh iya. Kalau gitu gini aja, saya punya pengajian, ada gurunya, cuma kayaknya kurang berkembang gitu kan. Muridnya cuma 5. Kemudian akhirnya saya diminta untuk ikut ngajar ngaji. Nah setelah saya ngajar ngaji, dari murid yang 5 ini, memang ada ustadznya, si ustadznya udah agak sepuh kan. Setelah saya datang, ustadz yang lama ini bilang, oh kalau gitu Pak Ustadz yang ngajar aja, saya ikut mendampingi aja. Oke lah, saya ngajar kan. Hari pertama masih 5. Setiap pada maghrib itu, hari kedua mulai tambah lagi 2, 3, 4, sampai 30. Wah, sampai 30, karena rumah kontrakan pertama saat di Nunukan itu sempit, saya pindah lagi. Kan otomatis muridnya kan ini jauh ini. Tetapi masih ada yang ikut 2 orang. Jadi di tempat yang baru saya mengajar dari 2 orang ini. 2 orang murid saya ngajar dengan istri kan. Dari 2 tambah lagi karena kita tanpa biaya masuk. Sampai akhirnya 50 murid itu. Wah 50 murid pengajian. Bahkan bukan hanya anak-anak ini. Sampai ada emak-emak juga ingin belajar ngaji. Wah kalau emak-emak saya serahkan ke istri aja lah. Ini istri yang ngajar kan. Tapi setelah ramai seperti itu, penentangan mulai muncul. Wah ini ngapain ini kok pada ngaji di Ahmadiyah nih? Wah banyak yang tidak terima itu. Sebagian akhirnya kontras. Panas, suasana memanas itu. Karena dari situ kan otomatis pertablikan lancar ini kan. Suasana memanas, waduh ini ngeri juga nih, kita ini nggak ada cabang ya kan. Sementara di sini buka daerah baru, akhirnya berdoalah kita lah. Oh ya Allah gimana ini, tolonglah hamba ini. Ini kan tugas jemaatilah ini, bagaimana ini? Nah akhirnya pas saya duduk dengan istri, suatu sore itu datanglah seorang bapak-bapak yang anaknya ngaji. Langsung ekstrim datanya, wah di depan pintu motor. Wah saya pikir ini yang mau demo kan. Assalamualaikum, silahkan masuk Pak. Langsung duduk. Saya mau tanya Pak Ustadz. Oh ya silahkan Pak. Ahmadiyah syahadatnya gimana? Bapak pengen dengarkan, salaman dengan saya. Saksikan syahadatnya orang. Oh ya, saya ucapkan kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, makasih Ustadz. Sekarang gini aja. Satu lagi. Ahmadiyah naik hajinya kemana? Mekah. Oh, sudah saya ke Mekah gitu aja kan. Oke, gini aja Pak Ustadz. Jangan khawatir. Ngajar ngaji jalan terus saja. Orang-orang itu yang mau nentang biar urusan saya. Itu dulu anak buah saya itu. Oh dia begitu dia. Rupanya kan dulu dia bos proyek kan.
Ya, yang ini kan orang-orang yang sudah sukses ini dulunya juga anak buahnya dia. Nanti biar saya yang ngurusi mereka. Ya, Pak Ustadz tenang aja, ngajar ngaji terus sudah, nggak usah sedih, biar nanti saya yang ngurusi. Udah setelah itu dia pulang kan, balik lagi tuh bawa 3 kardus, saya pikir apa kan, ternyata di situ ada minuman soft drink gitu kan, sama beberapa kue. Inilah untuk Pak Ustadz, malah saya dikasih hadiah. Dan akhirnya dialah yang ngurusi. Jadi pro dan kontra ini ada yang kontra, tetapi ada juga yang pro kita. Ya, sebelum Rabtah tentunya kita doa dulu lah. Ya, doa yang sering saya pakai untuk masuk daerah baru yaitu Rabbi kullu sa'in khadimuka Rabbi fahfasni wansuni warhamni. Nah itu doa itu sangat bagus sekali kan, doa dari Hazrat Masih Maud alaihissalam kan. Nah dari situ. Dan memang setelah itu ya kita pasti ada Rabtah lah, otomatis kalau kita masuk daerah baru pengen punya kenalan masalahnya kan. Dan sewaktu di Nunukan juga kenalan beberapa aparat dari kepolisian juga, kita sharing dengan beberapa polisi dan akhirnya jadi berkawan, berteman. Dari situ juga menambah kekuatan kan. Kemudian waktu itu di hampir akhir saya tugas di Nunukan, ada seorang keturunan Chinese ya. Ini merasa dia mu'alaf, belum bisa baca Al-Quran, pengen privat. Ya sudah, kalau pengen privat seminggu mau berapa kali, saya bilang kan. Ya seminggu 3 kali lah Ustadz, oke. Nah, waktu itu saya pengalaman ngajar seorang Chinese ini seminggu 3 kali, 9 bulan dia sudah bisa baca Al-Quran. Dan sambil ngajar ngaji juga saya sambil nabligi dia tentang apa itu Ahmadiyah sebagai Islam sejati. Walaupun sekarang belum biat, tapi paling enggak kan simpatisan lah itu. Untuk para mahasiswa jamiah, satu saja mungkin pesan yang bisa saya sampaikan. Kita ingat sabda dari Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu yang menyatakan har abni makam samju. Jadi setiap orang itu harus memahami apa kedudukan dirinya. Maksudnya dari situ kan nanti kita bisa tahu kita sebagai apa dan kita harus berbuat apa. Otomatis kalau kita mengetahui bahwa oh ini kita sudah menjadi mubalik nih misalnya kan, pasti harus berpikir oh berarti harus bagaimana jadi mubalik kan. Artinya dia seorang rohaniawan, itu yang harus dicatatkan. Mubalik adalah seorang rohaniawan, dan sebisa mungkin jadikan kegiatan-kegiatan mubalik itu sebagai hobi kita. Kalau hobi kan orang nggak ngurus itu mau dapat apa-apa atau enggak kan nggak ngurus itu. Mau di musim kalau sudah jadi hobi ya terus saja kan. Nah seperti itu. Itu pesan saya untuk para mahasiswa jamiah atau adik-adik khudam yang masih belajar di jamiah. Jadi tetaplah semangat, pahami siapa kita dan amanah apa yang diberikan ke kita, kemudian cari ridho ilahi dan jalan. Sudah itu aja.